Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Baik teman-teman, ini bagian meneruskan episode yang kemarin, episode dimana peperangan itu sudah mulai masuk ke dalam kota. Peperangan antara Pajang dan Mataram. Pasukan Mataram sudah berhasil memasuki kota Raja Pajang atas bantuan dari para perwira Pajang yang merasa sakit hati dengan Tumenggung Wilodipo karena sudah tidak dianggap, karena petinggi-petinggi pasukan itu oleh Tumenggung Wilodipo itu diambil dari Demak. Yang panglima Pajang itu merasa disingkirkan karena sudah tidak dianggap. Oke, episode ini adalah meneruskan peperangan di dalam kota raja untuk merebut pusaka Pajang. Bagaimana ceritanya? Simak setelah yang satu ini. Semua pasukan perlawanan Pajang telah masuk ke dalam istana. Gerbang istana di 4 penjuru telah ditutup. Mereka akan membidik siapa saja yang memasuki jarak tembak mereka. Mataram telah mengambil alih kota. Pengepungan di sekitar istana diperketat didukung gugus Sandi Yuda. Para sahabat Panembahan Senopati yang sakti sudah ada di sana. Mereka menyisir dan meronda seluruh kawasan di belakang garis pasukan. Wilodipo tidak boleh lolos. Prajurit Pajang dan Demak yang menyerah ditangani pasukan berkuda, justru bersedia mengangkat senjata untuk keperluan Mataram. Ini agar Wilodipo cepat ditangkap dan kalian bisa kembali ke kehidupan normal di Demak atau di Pajang itu sendiri. Sandi Mataram menduga Wilodipo ini berada di dalam istana. Kita akan secepatnya memasukinya dan menangkapnya hidup atau mati. Hari pertama pasca penaklukan kota, Mataram tidak melakukan gerakan apapun. Hanya bersiaga, menata kembali logistiknya dan meronda. Di posko di gerbang utama, para pemimpin mendapat arahan dari panglima perang. Mereka harus tetap berjaga. Bisa saja ada yang menyerang dan kembali masuk benteng istana. Besok kita akan memasuki benteng istana. Adipati Pajang pasti akan bela pati, tapi kita harus menjaganya tetap hidup karena masih kerabat dari Panembahan sendiri. Beda dengan Wilodipo, kita harus menangkapnya hidup agar bisa menanyainya. Kalau terpaksa kita akan membunuhnya. Penyerangan dan pengamanan khusus harus dilakukan untuk gedung pusaka dan gudang perbendaharaan. Perwira yang bertugas bertanggung jawab bahwa isi kedua tempat itu tidak boleh diganggu sedikit pun. Kekuatan besar pasti ada di balik gerbang utama. Pasukan pendobrak akan dihujani serangan yang hebat. Kita akan coba tatanan bulus rangsak untuk mendekatinya. Gelondong-gelondong mentauk akan kita ikat dalam pedati, kita dorong, kita dobrak gerbang. Gugus yang menanganinya dilindungi prajurit-prajurit bertameng. Pasukan Wanoro tetap bergerak dalam gelar perang Jinantra Sawur. Tujuannya mengganggu pemusatan pertahanan mereka di gerbang utama. Gerbang itu bahannya dari kayu pilihan yang berlapis baja. Dibuat oleh seorang empu dengan laku tertentu hingga mantra dan ajiannya masuk ke dalam gerbang.
Tidak satu pun sisaning gurindo yang mampu membelah, mencungkil bahkan menggores sekalipun. Konon ia bisa memantulkan sekeras apapun pendobrakan. Sementara para pimpinan Mataram membicarakan rencana pengambil alihan istana, pasukan yang bersiaga di kedua belah pihak saling membidikan panah dari posisi masing-masing. Tiba-tiba seorang prajurit Pajang tegak berdiri di atas dinding yang terbuka, menembakkan panahnya. Serentak ia menjadi sasaran hujan panah pasukan Mataram. Tapi dengan jumawa ia memutar gendewonya menjatuhkan anak panah yang mengarah ke tubuhnya. Pasukan Mataram tambah menghujaninya, tapi perwiranya segera meminta mereka berhenti. Rupanya seorang dari gugus pembidik cepat telah hadir di situ. Ia berkemampuan menggunakan tenaga cadangan yang ia latih dari gurunya. Dua anak panah susul-menyusul melesat dari busurnya. Sebuah berhasil ditangkis oleh prajurit Pajang dengan gendewonya, tapi yang satu menancap di dadanya, membuatnya terbungkuk, lalu terjatuh terguling, diiringi sorak-sorai prajurit Mataram. Tak ada lagi yang berani menembakkan panah dari atas dinding. Sesuai rencana, hari itu Mataram bertekad mendobrak gerbang utama dan menguasai istana Pajang. Ketika sangkakala pertama ditiup sambung menyambung, maka seluruh prajurit telah bersiaga di tempat masing-masing beserta seluruh peralatan dan persenjataan. Dari balik dinding istana, sangkakala pun berbunyi menandakan kesiapan pasukan yang bertahan. Mereka segera naik ke dinding, siap pada posisi serang terhadap mereka yang mendekati gerbang dan dinding istana. Dan kelompok bertenaga besar bersiap melindungi selarak dan menahan gerakan terbukanya gerbang utama. Sangkakala Mataram yang kedua pun berbunyi di sekitar gerbang utama. Gugus yang disiapkan segera menyusun gelar bulus rangsak. Sekelompok prajurit pilihan bertenaga cadangan dilindungi tameng berkeliling bagaikan rumah kura-kura, siap bergerak maju beriringan dengan gelondong alas mentau yang didorong di atas pedati oleh sekelompok prajurit pilihan dilindungi prajurit bertameng. Sangkakala ketiga, bende Mataram Kiai Becak bertalu-talu. Pasukan kuro-kuro bulus rangsak dan pedati gelondong bergerak maju dalam hujan panah. Pasukan pendukung Mataram di belakang mereka menembakkan panah membidik tepat langsung menembakkan prajurit pasukan bertahan. Hujan panah dan lembing tidak mampu menghambat pasukan yang bergerak dalam bulus rangsak. Gelondong mentau menggedor gerbang utama. Tapi seperti tuah yang diceritakan, gelondong itu terpental balik menjungkirkan prajurit yang mendorongnya. Pasukan kura-kura pun tidak mampu membuat gerbang itu bergeming. Gugus bulus rangsak yang lain segera tersusun menggantikan yang telah pecah. Seregu pasukan yang lain pun segera mendorong kembali gelondong alas mentau. Berkali-kali gelondong alas mentau tidak dapat membuka gerbang istana. Pembidik tepat Mataram mengalihkan sasaran. Pasukannya mulai menembakkan panah ke pelempar batu dan segera bertumbangan, dan kembali fokus pada pengerahan tenaga mendobrak gerbang. Di satu tempat di belakang garis pasukan yang bertumpur, Panembahan Senopati bertafakur dan mengerahkan seluruh kekuatan batin yang dipunyainya, memohon kepada apa dan siapa saja yang mempunyai kekuatan atasnya.
dan terutama memohon kepada Yang Maha Kuasa agar terbukanya gerbang utama Istana Pajang. Para sakti telah berada di depan gerbang pun semakin memperbesar tekanan tenaga mereka di antara hujan panah yang tertangis. Gelondong alas mentau pun didobrak sekeras-kerasnya ke gerbang, dan akhirnya gerbang berhasil dibuka. Jebolnya gerbang utama Istana Pajang membuat nyali pasukan bertahan runtuh. Dinding-dinding segera dikuasai Mataram. Mereka menyerang turun dan gerbang-gerbang istana segera direbut dan terbuka dari dalam. Pasukan Mataram pun mulai masuk ke gerbang Istana Pajang. Pasukan gabungan Pajang Demak kemudian mundur di sekitar istana. Adipati Pajang sangat marah kepada Tumenggung Wilodipo karena pertimbangannya salah semua. Tumenggung Wilodipo pun menghilang. Sementara pasukan Mataram terus merangsak ke dalam istana, meninggalkan gempuran di depan hidungnya. Apakah mungkin Tumenggung Wilodipo telah tewas? Maka Adipati menunjuk seorang senopati untuk mengambil alih komando. Apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Adipati? Kanjeng Adipati pun menjawab untuk tetap mempertahankan gerbang sampai titik darah penghabisan. Ketika hari hampir senja, Mataram bersiap dalam kemenangan. Tapi sangkakala penghentian dibunyikan. Peperangan terhenti. Kemudian penghubung Panembahan Senopati telah meminta Senopati Panglimanya menghentikan serangan pamungkas itu. Panembahan tidak ingin aksi Mataram berakhir dengan penumpasan dan banjir darah di Paseban Pajang. Malam itu juga Panembahan memintanya menemui Adipati Pajang membicarakan jalan keluar terbaik. Membawa tunggul kuasa Panembahan, sang Panglima menghadap Adipati Pajang tegas dan berselimut kemarahan. Adipati menjawab, "Tarik kembali pasukanmu ke Mataram atau langkahi mayatku dan mayat prajurit-prajurit Pajang. Itulah yang terbaik." Panglima pasukan Mataram mencoba membujuk, tapi tidak merubah pendirian Adipati. Dengan gagah seorang diri, Panembahan Senopati memasuki Paseban. Ia telah mendengar apa yang dikatakan Adipati Pajang. Dengan kemampuan sabto pangrungu yang ia punya, dia bisa mendengar pembicaraan dari jarak jauh. Ia marah kepada kenekatan Adipati Pajang yang mau mengorbankan nyawa prajurit demi kesenangan dirinya sendiri. Adipati Pajang tetap berkeras. Bukankah Kakanda Sutawijaya juga mengorbankan nyawa prajurit Mataram untuk kesenangan Kakanda pada pusaka itu? Pusaka itu ada di Pajang untuk kebesaran Pajang. Pada saat perdebatan antara Adipati Pajang dan Panembahan Senopati, tiba-tiba datang Pangeran Benowo untuk mendinginkan suasana. Tapi Panembahan Senopati sudah pada keputusannya pada saat itu. Dinda Benowo, akhirnya kau ikut campur juga. Kepadamu Aryo Pangiri yang merasa bisa menantang kewibawaan kesultanan yang diamanahkan Ayahanda Diwijaya kepadaku. Aku tantang kau berperang tanding, taruhannya nyawa dan keinginanku atas pusaka itu. Kalau kau menang, kau boleh ambil nyawaku dan seluruh kekuatan Mataram aku serahkan kepadamu.
Kalau kau kalah, kau serahkan nyawamu bersama pusaka-pusaka yang aku mau. Dan biarkan nyawa prajuritmu tetap berada pada jasadnya. Meneruskan pengabdian membela kebesaran Pajang, kebesaran Kesultanan Mataram. Kau dengar itu juga, Benowo dan kaum Wijaya. Akhirnya Panembahan Senopati menantang Aryo Pangiri untuk perang tanding. Mereka tidak mau mengorbankan pasukannya. Karena itu Panembahan Senopati memilih untuk bertanding dengan Aryo Pangiri dengan konsekuensi jika menang dia akan mendapatkan pusaka Pajang. Semua yang di dalam Paseban itu terdiam, tidak tahu apa yang mereka harus katakan. Benowo, Panglima Mataram Temenggung Widujaya juga semuanya terdiam memerintahkan pasukan untuk tunduk di bawah perintah Pajang jika Panembahan tewas. Akhirnya karena terlalu berambisi, Aryo Pangiri pun menerima tantangan dari Panembahan Senopati. Kemudian mereka pun mulai adu kesaktian. Siapa yang berhak atas tahta kesultanan? Aryo Pangiri ataukah Panembahan Senopati? Pada saat akan berperang, muncul Ratu Pombayun, tapi peperangan tetap berlanjut. Pertarungan tetap berlanjut antara Panembahan Senopati dan Aryo Pangiri. Pada saat pukulan Panembahan Senopati mengenai Aryo Pangiri dan siap untuk membunuh Aryo Pangiri, tiba-tiba Ratu Pombayun berteriak memohon ampun kepada Panembahan Senopati agar tidak membunuh Aryo Pangiri. Ratu Pombayun ini adalah anak dari Sultan Hadiwijaya, saudara angkat dari Panembahan Senopati. Akhirnya Panembahan Senopati mengurungkan niat untuk membunuh Aryo Pangiri. Setelah kekalahan Aryo Pangiri, Panembahan Senopati berkata kepada Pangeran Benowo, "Ini rumahmu, Benowo. Aku seorang tamu di sini." Pada saat itu perwira Paseban menyampaikan Senopati gugus Sandiyuda yang minta menghadap. Ketika diterima, ia melaporkan bahwa Tumenggung Milodipo berhasil ditangkap dalam keadaan mati. Ia mencoba menembus kepungan Sandiyuda, tetapi berhasil dikenali, melawan, ditangkap, kemudian dibunuh. Setelah peristiwa itu, esoknya Panembahan mengumpulkan para tetua yang tergabung dalam Dewan Kerajaan. Atas pertimbangan yang disetujui Panembahan Senopati, urusan-urusan di Pajang selanjutnya ditangani oleh Pangeran Benowo. Pangeran yang seharusnya memang menduduki tahta Pajang, bukan Aryo Pangiri yang hanya menantu Sultan Hadiwijaya. Setelah sembuh dari luka, Aryo Pangiri pun kembali ke Demak. Di bawah Mataram, Demak harus menjadi kadipaten pesisir yang menjadi gerbang perdagangan. Selanjutnya bersama Jipang, Pajang harus menjadi unsur pemersatu bagi kadipaten-kadipaten di Bangwetan. Dewan Kerajaan juga menyarankan pusaka-pusaka Pajang yang disengketakan yang akan diboyong ke Mataram segera dipersiapkan dan diupacarakan sesuai dengan ketentuan adat.
Peristiwa itu terjadi di tahun 1586 Masehi. Baik teman-teman, episode ini adalah episode akhir dari perebutan pusaka Pajang, yang akhirnya Panembahan Senopati memilih untuk bertempur lawan tanding dengan Aryo Pangiri karena tidak mau mengorbankan prajurit Mataram, prajurit Demak, dan prajurit Pajang. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan Aryo Pangiri dengan kesepakatan sebelumnya adalah pusaka itu dibawa ke Mataram, dan setelah itu tahta Pajang dikembalikan oleh Panembahan Senopati ke Pangeran Benowo, yang memang seharusnya Pangeran Benowo yang menjadi adipati. Oh ya, di sini setelah di bawah Mataram atau setelah Mataram berkuasa, Pajang itu hanya menjadi sebuah kadipaten. Setelah ini nanti beberapa saat Pangeran Benowo merasa dia tidak cocok untuk menjadi adipati di Pajang. Akhirnya adipati di Pajang ini diserahkan oleh Panembahan Senopati ke adiknya, yaitu diserahkan ke Pangeran Gagak Baning. Setelah era Pangeran Gagak Baning, akhirnya Pajang makin lama hilang pamornya, bersamaan dengan nanti Mataram menjadi semakin besar pada saat dipimpin cucu Panembahan Senopati, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung terkenal karena memimpin perlawanan melawan VOC. Tapi ada yang menarik teman-teman, bahwa perebutan pusaka Pajang ini ada yang melakukan penerawangan adalah sebenarnya tidak semua pusaka Pajang itu berhasil diambil oleh Mataram, karena oleh Sultan Hadiwijaya sendiri beberapa pusaka Pajang ini sudah diselamatkan, dibawa keluar dari istana Pajang. Bagaimana ceritanya nanti bisa diikuti di episode berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel Jiwa Tua 2, dan salam.